Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Pengukuran memegang peranan penting dalam fisika. Mengukur diartikan sebagai membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Misalnya, panjang meja adalah 4 mistar. Jika mistar ditetapkan sebagai satuan, dan panjang meja 6 pensil jika pensil ditetapkan sebagai satuan. Beberapa aspek pengukuran yang harus diperhatikan yaitu ketepatan, akurasi, kalibrasi alat, ketelitian, presisi, dan kepekaan sensitivitas. Dengan aspek-aspek pengukuran tersebut diharapkan mendapatkan hasil pengukuran yang akurat dan benar. Untuk mengukur suatu besaran, baik besaran panjang maupun besaran waktu, digunakan berbagai jenis alat. Jenis alat yang digunakan bergantung pada berbagai hal, antara lain ketelitian yang diinginkan, ukuran besaran yang diukur, bentuk benda yang akan diukur. Alat ukur panjang. Untuk mengukur panjang sebuah benda dapat digunakan sebagai berbagai jenis alat, antara lain mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Mistar pada umumnya memiliki skala sampai dengan cm atau mm. Dengan menggunakan mistar, pengukuran panjang dapat dilakukan dengan ketelitian sampai dengan setengah skala terkecil yang terdapat pada mistar. Saat proses pengukuran, kedudukan mata pengamat harus tegak lurus terhadap skala yang dibaca. Hal ini untuk menghindari kesalahan pembacaan skala pada mistar. Untuk mistar dengan skala terkecil 1 mm memiliki tingkat ketelitian sampai dengan 0,5 mm. Salah satu sumber kesalahan dalam pengukuran yang berasal dari orang yang melakukan pengukuran disebut dengan kesalahan paralaks. Berikut ini adalah gambar beberapa posisi mata pengamat terhadap mistar A dan C adalah posisi yang salah, sedangkan B merupakan posisi yang benar. Hasil pembacaan pada gambar di atas, untuk A itu akan terbaca 11,2 cm, salah. Untuk B 11,3 cm, benar. Dan untuk C 11,4 cm, salah. Kemudian ada jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang dengan ketelitian sampai dengan 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong memiliki dua rahang, yaitu rahang tetap yang merupakan rahang yang memiliki skala utama, rahang sorong atau rahang geser yang merupakan rahang yang memiliki skala nonius. Skala nonius terdiri dari 10 skala yang panjangnya 9 mm. Jadi satu skala nonius sama dengan 0,9 mm, sehingga dengan skala nonius berselisih 0,1 mm dengan skala utama. Berikut gambar jangka sorong. Jangka sorong dapat digunakan untuk 1. Mengukur diameter bagian dalam tabung, 2. Mengukur ketebalan suatu bahan, 3. Mengukur kedalaman lubang. Saat ini sudah dapat ditemukan jangka sorong yang memiliki ketelitian 0,05 mm, bahkan ada yang sampai 0,01 mm. Selanjutnya ada mikrometer skrup. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur panjang dengan ketelitian 0,01 mm. Misalnya untuk mengukur garis tengah diameter kawat atau tebal suatu kertas. Gambar mikrometer sebagai berikut. Ada selubung ulir, skala utama, selubung luar, ada roda bergigi. Bagian utama dari mikrometer skrup adalah poros tetap
yang berskala 50 bagian yang disebut juga dengan nonius putar atau skala putar. Jika selubung itu diputar satu kali, maka skalanya akan maju atau mundur 0,5 mm. Sehingga tiap bagian skala nonius putar menyatakan 1/50 kali 0,5 mm atau sama dengan 0,01 mm. Cara membaca skala mikrometer adalah sebagai berikut. Misalnya, skala utama menunjukkan 2,3 mm. Skala putar menunjukkan 0,15 mm. Maka hasil pengukurannya adalah 2,45 mm. Alat ukur besaran massa. Alat yang digunakan untuk mengukur massa adalah neraca. Neraca yang biasa kita kenal adalah neraca batang atau disebut juga dengan neraca Ohaus. Neraca batang ada 3 macam, yaitu neraca batang sama lengan, neraca batang 3 lengan, dan neraca batang 4 lengan. Alat ukur besaran waktu. Alat yang digunakan untuk mengukur waktu adalah stopwatch atau dapat digunakan juga jam atau arloji. Dalam kehidupan sehari-hari Anda akan menemui berbagai macam arloji. Ada yang bekerja berdasarkan bandul, pegas, atau aliran listrik. Kebanyakan arloji memiliki tingkat ketelitian adalah 1 sekon, sedangkan stopwatch memiliki tingkat ketelitian sampai 0,001 sekon. Ada info khusus tentang jam atom. Pada tanggal 29 Desember tahun 1999, United States National Institute of Standards and Technology menetapkan bahwa NISTF-1 merupakan jam terakurat di dunia. NISTF-1 merupakan jam atom dengan menggunakan atom cesium. Jam atom tersebut sangat akurat dengan waktu mendekati 20 juta tahun tanpa kehilangan 1 detik. Selanjutnya ada materi tentang ketidakpastian dalam pengukuran. Ketidakpastian dalam pengukuran disebabkan oleh adanya kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan adalah penyimpangan nilai yang diukur dari nilai benar. Kesalahan dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu 1. Kesalahan umum. Kesalahan umum disebut juga dengan keteledoran. Keteledoran umumnya disebabkan oleh keterbatasan pada pengamat. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. A. Kurang terampil dalam menggunakan instrumen. B. Kekeliruan dalam membaca skala yang kecil. 2. Ada namanya kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis merupakan kesalahan yang disebabkan oleh instrumen itu sendiri, antara lain kesalahan kalibrasi, yaitu pembubuhan nilai pada garis skala pada saat pembuatannya. Hal ini berakibat pada kesalahan pembacaan yang terlalu besar atau terlalu kecil. Kesalahan kalibrasi dapat diatasi dengan kalibrasi ulang instrumen terhadap instrumen standar. B. Kesalahan titik nol. Contoh umum dari kesalahan ini adalah titik nol skala tidak berhimpit dengan titik nol jarum penunjuk atau kegagalan mengembalikan jarum penunjuk ke nol sebelum pengukuran. Kesalahan titik nol diantisipasi dengan melakukan koreksi pada penulisan hasil pengukuran. Yang C, ada kesalahan komponen lain seperti melemahnya pegas yang digunakan atau terjadinya gesekan antara jarum dengan bidang skala. D, ada kesalahan arah pandang membaca nilai skala bila ada jarak antara jarum dan garis-garis skala. Kesalahan sistematis juga disebabkan oleh lingkungan di sekitar, misalnya efek perubahan suhu dan kelembaban, tekanan udara luar,
medan magnetik dan medan elektrostatik, perubahan sifat elastis pegas. Ketiga, kesalahan acak. Kesalahan acak disebabkan oleh adanya fluktuasi yang halus pada kondisi-kondisi pengukuran. Fluktuasi tersebut dapat disebabkan oleh A. Gerak Brown molekul udara, B. Fluktuasi tegangan listrik PLN atau baterai, C. Fluktuasi oleh landasan yang bergetar, D. Fluktuasi oleh kebisingan suatu tempat. Pengukuran yang diulang-ulang. Jika pengukuran dilakukan secara berulang-ulang, maka nilai yang mendekati nilai sesungguhnya merupakan nilai rata-rata sampel yang dinyatakan dalam persamaan statistik sebagai berikut. Nilai X bar inilah yang dilaporkan. Umumnya, nilai X bar memiliki nilai yang sedikit menyimpang dari nilai aslinya. Misal, nilai aslinya adalah X, maka besar penyimpangan dinyatakan dengan deviasi standar nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persamaan delta X sama dengan setengah akar N sigma X I kuadrat kurangi sigma X dikuadratkan dibagi N kurangi 1. Angka berarti hasil pengukuran dinyatakan dengan notasi X plus minus delta X, dengan X menyatakan hasil pengukuran atau rata-rata pengukuran dan delta X menyatakan ketidakpastian mutlak pengukuran. Penulisan hasil pengukuran yaitu X dan delta X dinyatakan dengan angka berarti. Jumlah dari angka berarti ditentukan oleh ketelitian hasil pengukuran atau ketidakpastian relatif yang dinyatakan dengan KR sama dengan delta X per X. Dari besar KR dapat ditentukan jumlah angka berarti dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Sekitar 0,1%, maka digunakan 4 angka berarti AB. 2. Sekitar 1%, maka digunakan 3 angka berarti. 3. Sekitar 10%, maka digunakan 2 angka berarti. Demikian materi pengukuran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.